menurut saya enggak juga sih, karena semua dilaksanakan secara gradual dan cermat. Kita kan tidak bisa buru-buru, kita kan tidak ada yang tahu nih apa namanya sebenarnya bagaimana. Tapi antisipasi itu menurut hemat saya sih sebenarnya cukup baik. Presiden kalau kita hitung sudah berapa kali melakukan rapat mengenai ini, dan juga kesiapan dari Kementerian Kesehatan, dan kemudian membentuk task force itu. Saya kira langkah yang tepat sekali membuat task force itu, dan kemudian Mendagri membrief semua pemerintah daerah apa langkah-langkah yang harus diambil sesuai peraturan perundang-undangan yang perlu. Dan TNI saya dengar juga sudah siap, mereka membuat kontingensi kalau ini seperti chemical war kan, jadi kalau ada apa-apa bagaimana mendeploy tentara untuk tetap memelihara logistik ya, tapi tetap mengamankan rakyat supaya tidak berkeliaran kalau itu sudah sangat dibutuhkan. Tapi saya kira semua persiapan. Nah, kapan waktunya itu kan tiap negara macam-macam asesmennya, penilaian. Kalau logistik itu menjadi utama kita. Jadi kalau beras atau 9 bahan pokok lah, 9 bahan pokok itu kita jamin nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Listrik nggak ada masalah, kita punya energi cukup. Apalagi tadi misalnya air nggak ada masalah. Jadi pada dasarnya kita hampir tidak ada masalah, karena itu yang basis. Kalau itu tidak cukup, panik. Nah, kita sampai hari ini saya lihat tidak ada lagi pembelian. Awal ada kelihatan gejolak dikit, tapi setelah dilihat pemerintah cukup kok, beras kita sangat cukup. Nah, ini mau panen lagi bulan depan, kalau udah keliru panen beras, yang ada saja sudah cukup untuk beberapa bulan ke depan. Dengan panen ini saya kira akan kita punya lebih cukup. BBM juga tidak ada masalah, kita juga cukup sampai hari ini. Saya bicara sama Menteri SDM kemarin, semua dijamin tidak ada masalah. Ya, semua kemarin Anda lihat sendiri, misalnya rapat di kantor, kita semua 6 kementerian dan dengan BKPM, kita rapat melalui video call. Untuk saya sangat efisien dan bagus sekali dan bisa cepat. Dan ini ke depan mungkin akan banyak kita gunakan, jadi nggak perlu naik mobil 1 jam atau 30 menit dari kantor, atau menteri yang bersangkutan mungkin tidak bisa hadir karena pas di mana, dia bisa ikut masuk dari video call. Jadi tidak kita bayangkan tadi itu. Jadi ada hikmahnya juga kalau mau dibilang COVID-19 ini daripada mekanisme kerja kita. Itu saya kira akan menurunkan kos pemerintah juga. Ya kalau saya sendiri kan saya senang olahraga. Tadi saya sebelum kemari ya, kalian kemari saya 1 jam treadmill. Ya, tadi saya setelah itu mau berenang, saya mau panas-panas. Ya saya tidur cukup, makan. Yang penting hatinya dan pikirannya juga baik. Ya kalau hatimu pikiranmu jelek, ya kamu juga nanti hatimu galau. Gitu. Ayo kita kompak, patuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada. Karena kalau kamu tidak patuh, kamu ikut sebenarnya membunuh orang lain. Karena kamu bisa carrier tempat lain. Jadi jangan ada yang ngomong, wah ini kita harus begini, udahlah patuhin aja lah. Ada yang bilang, wah kita tidak perlu, harus semua berdoa. Lah kan berdoa di mana aja bisa. Dan patuhkan MUI sudah ada. Patuhilah tokoh-tokoh institusi-institusi kita yang ada dalam suatu. Kalau itu bukan bidang ahli kita jangan berpretensi seperti kita tahu semua. Jadi kalau kita patuh misalnya tadi pada ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah dan itu berlaku internasional, kita patuh. Jangan kita menyebarkan rumor. Kamu juga terus sebenarnya membantu membuat orang meninggal karena rumor yang kau berikan. Tergantung kamu. Kalau kau betul-betul orang beragama, ya kamu harus membantu jangan sampai orang lain mati karena kamu. Orang celaka karena kamu. Apa itu? Ya kau menyebarkan berita bohong, kau tadi menyampaikan hal-hal yang tidak benar, membuat orang jadi begini. Itu kamu udah berdosa. Menurut saya ini, saya tidak menjudge ya. Tapi kalau menurut pemahaman saya, itulah berbuat baiklah pada orang lain. Kalau kamu memang manusia yang benar, pada posisi sekarang ini lebih-lebih kamu harus berbuat baik pada orang. Kalau kau tidak bisa menolong langsung, paling tidak jangan menebar kebencian. Menebarlah tadi bagaimana kita harus patuh kepada protokol-protokol kesehatan yang ada. Itu aja pesan saya.